Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua bersama berkumpul dalam satu niat baik, yaitu membangun komitmen bersama, maju bersama, sukses bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya saya ingin meralat sedikit apa yang menjadi perbedaan antara MOU dengan kontrak perjanjian kerjasama. Tadi Pak Pudin menjelaskan tentang MOU atau menyatakan MOU. Sebenarnya pada hari ini yang kita inginkan itu bukan lagi menyatakan sepakat, tapi kita sudah melakukan perikatan perjanjian kerjasama. Kalau bahasa kerennya cuma kita udah akan nikah aja dah. Ya nggak usah pakai ngelamar lagi. Kalau MOU baru lamaran. Kita nggak pakai ngelamar lagi, yang udah kita akan nikah deh. Artinya kalau kita udah akan nikah nih semua jadi satu keluarga. Ada perubahan kepengurusan dari sebelumnya menjadi pengurus-pengurus yang baru. Mungkin perlu sampaikan di sini, kita sudah mempunyai posisi wakil ketua. Jadi saya punya wakil saya bernama Bapak Widita menggantikan Pak Bayu. Kemudian Pak Odang sebagai sekretaris, Bu Hajah sebagai sekretaris, Kak Eca sebagai bendahara, didampingi oleh Bapak Haji Munawir yang mendampingi Kak Eca sebagai bendahara 2. Jadi tidak ada lagi keraguan kita semua. Kenapa? Karena seorang moderator sistem yang mewakili kita, yang bisa menjalin komunikasi intensif dengan Korpit, sudah kita antek di koperasi. Tentang program kerja koperasi yang mungkin sedikit banyaknya sudah dibahas melalui sekretaris kami, yaitu Pak Odang, yang kebetulan juga Pak Odang merupakan salah satu jajaran direksi di MBT. Tapi kurang afdol kalau saya belum menyampaikan secara sepenuhnya, karena kaitan dengan program kerja ini merupakan suatu barometer ataupun tolak ukur berjalannya koperasi, yaitu koperasi sebagai motor besar, sebagai kapal bahtera yang siap mengarungi samudra, menjelajah samudra, mengelilingi dunia, yang mudah-mudahan kita semua dengan teman-teman, dengan sesuatu yang ada, itu bisa mengarungi samudra kesuksesan secara bersama-sama. Itu harapan kami. Orang koperasi dengan kita komunikasi dengan semuanya, baik itu dari Manado, baik itu dari Lombok, baik itu dari Makassar dan tempat yang lainnya, sama-sama membangun ekosistem suatu kapal besar bernama Koperasi Digital Network Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa dijaga secara bersama. Kendala tidak ada halangan, paling lambat kita bisa transaksikan di awal Maret. Mudah-mudahan itu tidak kendala buat kita semua dan tidak ada kendala. Oleh karenanya kata kunci ataupun kunci untuk bisa menjalankan itu semua itu sudah kita pantek, itu sudah ditetapkan menjadi wakil ketua pada Koperasi Digital Network Indonesia. Tidak lagi alasan untuk terlambat, tidak lagi alasan untuk molor, ada lagi alasan untuk ini lagi. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah punya tanggung jawab real memantau
ujung tongkat untuk melakukan efek ekosistem yang ada di Indonesia. Karenanya saya butuh dukungan. Semua butuh dukungan dari teman-teman pionir untuk sama kita bahu membahu, sama-sama kita saling mendoakan agar apa? Program besar yang dijalankan oleh Koperasi untuk kepentingan komunitas Indonesia, untuk kepentingan pionir yang ada di Indonesia ini semua dapat terwujud dan Indonesia menjadi pelopor ternyata open minded seluruh dunia. Itu target kami. Bahkan secara mungkin dalam hayalan ketika saya punya perjalanan, saya cerita sedikit. Saya open minded seluruh internasional. Dengan apa? Dengan kita menggunakan event besar. Di mana? Wakil ketua kita bikin aja di bandara. Terus kalau di bandara, bagaimana dengan jalur penerbangannya? Ya kita jalur penerbangannya. Itu mah tata cara umum, itu mah teroris. Saya bilang, kita ini bukan teroris, kita ini pengusaha. Bikin satu event di tempat yang memang representatif secara internasional. Di mana ada di Nusa Dua. Nusa Dua dari mana? Bali. Yang waktu itu pernah dipakai sebagai G20. Bisakah kita undang Nicholas? Bisa nggak kita undang Nicholas? Dengan catatan semua jaringan sistem yang ada di Indonesia sudah kita gali semua, kita semua solid untuk membangun ekosistem dan terjadinya transaksi apa-apa yang kita sudah buat. Maka itu semua bukan sesuatu mustahil. Ini angan-angan kami dan sudah terlontarkan, ada di benak dan pikirannya wakil ketua. Mudah-mudahan apa yang dihayalkan walaupun hanya obrolan dalam perjalanan di mobil, tapi mudah-mudahan menjadi kenyataan. Indonesia menjadi pelopor terbukanya open minded internasional. Harapan kami, maka itu tidak akan pernah terwujud kalau kita semua berjalan sendiri-sendiri. Itu semua tidak akan kalau kita semua terpecah dan terkotak-kotak. Karenanya kami berharap semua pionir yang ada di seluruh Indonesia sama-sama kita bergandengan tangan, kita bahu membahu untuk kita membangun ekosistem kita agar apa? Agar apa yang menjadi harapan dan yang sekaligus cita-cita kita itu semua dapat betul-betul terrealisasi sebagaimana apa yang tertuang dalam Free Network. Sebagaimana apa yang tertuang dalam Project Free Network. Semua itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak terbentuk ekosistem. Lalu selanjutnya, bagaimana caranya Koperasi memanage semua pionir-pionir yang ada di Indonesia? Kita sudah memiliki satu sistem, terapkan satu aturan. Insya Allah aturan itu kita bagikan. Kita menjadikan aturan itu menjadi aturan yang akan kita terapkan buat semua pionir. Insya Allah aturan yang tadi itu tidak merugikan pionir, tapi justru menguntungkan dan memberikan kesejahteraan buat pionir. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena buat Koperasi dan tujuan perjuangan dari Koperasi adalah dari anggota untuk kesejahteraan. Maka kita punya tanggung jawab setiap anggota, setiap pionir, setiap telah berkontribusi kepada melalui kita kerjanya yang diawali dalam NTT pada hari ini. Itu semua merupakan tanggung jawab bagi kita Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada setiap pionir-pionir. Itu semangat bagi seluruh kita. Oleh karenanya perjanjian ini merupakan suatu rangkaian yang fundamental. Perjanjian ini adalah suatu rangkaian bermunculan kerjasama tumbuh dengan semangat baru. Kita berbagi untuk sama kita maju bersama. Dan perjanjian ini merupakan satu titik balik kita untuk meraih perjalanan panjang yang tidak dengan
berkomitmen pada pagi ini kita sama-sama meningkatkan MBT sama-sama meningkatkan masing-masing satuannya komitmen yang membangun dari bekerjasama berjuang memperjuangkan satu tujuan yang sama percepat tujuan dan kita bergerak. Kita adalah bagian dari sejarah baru. Dengan kerja sama kita menciptakan masa depan cerah. Kita semua Bumi Timur bersatu tak terhenti. Bumi Timur bersatu, kemajuan tak terhenti. Kita bergerak maju dengan semangat yang tak ganti. Dari Sabang sampai Merauke, Jakarta, Lampung, Bandung, Karawang, dan NTT ingin bersatu. Kita bergerak. MBT ini merupakan pintu gerbang untuk para pionir menjadi anggota koperasi. Apa sih yang didapatkan? Apa tahu apa sih keuntungan dari anggota koperasi? Keuntungannya banyak. Nah, kita punya satu jaminan besar, kita punya personal garansi besar yang merupakan wakil ketua daripada koperasi sendiri. Maka bisa melakukan pengadaan barang dan jasa, dan kemudian pengadaan barang dan jasa itu akan kita listing di platform-platform teman-teman komunitas yang sudah kerjasama dengan koperasi. Koperasi sudah kerjasama dengan vendor perumahan. Koperasi kerjasama dengan vendor unit kendaraan motor. Koperasi kerjasama dengan pegadaian. Koperasi kerjasama dengan perkulakan. Koperasi kerjasama dengan grosir. Semua komoditi baik berupa barang ataupun jasa yang sudah kerjasama dengan koperasi dan merupakan mitra kerja koperasi, itu semua akan kita listing ada dalam platform marketplace komunitas. Jadi teman-teman bisa melakukan transaksi ataupun membeli barang dan jasa yang sudah listing dengan komunitas. Pakai rupiah enggak pakai rupiah. Anda bisa beli rumah hanya dengan koin. Pakai enggak pakai rupiah. Anda bisa beli motor pakai koin, pakai rupiah enggak pakai rupiah. Bisa beli mobil pakai koin, pakai rupiah enggak pakai rupiah. Itu semangat kita. Apakah bisa terwujud? Pertanyaannya bisa. Kenapa bisa? Karena kita punya personal garansi. Itu yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Koperasi punya personal garansi yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Oleh karenanya kita dengan sangat percaya diri dan kita mampu merealisasikan itu semua melalui satu web koperasi. Tapi ini harus di-manage secara betul, baik, secara benar. Pertanyaannya, bagaimana cara anggota itu bisa sebagai anggota koperasi? Anggota yang sudah terdaftar di dalam komunitas-komunitas pionir, antaranya MBT, maka registrasinya melalui MBT. Nanti MBT lah yang akan terkoneksi dengan server besarnya si koperasi. Koperasi tidak melayani registrasi anggota secara langsung. Koperasi nggak mau melayani registrasi anggota secara langsung. Semua anggota yang ingin menjadi bagian dan terdaftar sebagai anggota koperasi KDRI wajib melalui marketplace atau dengan rekomendasinya marketplace. Jadi nggak ada lagi penumpang-penumpang gelap, nggak ada lagi pionir-pionir selundupan yang masuk tanpa komunitas. Semuanya harus dijalankan komunitas. Kenapa? Ini merupakan jaringan.
Kenapa kita berlakukan seperti itu? Kenapa kami berlakukan seperti itu? Ya, karena untuk menjaga stabilitas pasar. Kalau nanti ada pionir dari komunitas tertentu, beberapa orang tertentu yang provokasi, pionir langsung masuk melalui BNI tanpa melalui komunitas, ini akan marketplace-nya si komunitas. Dan kami tidak mau itu terjadi. Oleh karenanya, semua anggota yang sudah dikelola MBT, tadi Pak Budin menyampaikan mungkin ada 5.000 anggota, semuanya itu menjadi anggota koperasi wajib daftar sebagai anggota MBT. Baru koperasi akan menerima dia sebagai anggota koperasi untuk bisa bertransaksi membeli barang dan jasa yang disiapkan oleh koperasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa saja sih syaratnya untuk menjadi anggota? Sudah saya sampaikan. Kita harus menjadi anggota komunitas. Itu wajib, itu syarat. Lantas yang kedua, untuk anggota, membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 per tahun. Rp100.000 per tahun. Yang kedua, ada simpanan wajib sebesar Rp50.000. Jadi let's say menjadi anggota koperasi sangat murah. Hanya dengan bayar pionir bayar 100 plus 50.000, Anda sudah punya hak untuk melakukan transaksi di marketplace yang disiapkan oleh komunitas. Rp150.000 Anda sudah bisa melakukan transaksi dalam bentuk barang dan jasa yang disiapkan oleh koperasi, yang mana barang dan jasa itu akan di listing oleh marketplace yang sudah ada perikatan kerjasama dengan koperasi. Lalu kemudian setelah Anda semua pionir-pionir semua itu menjadi anggota koperasi dan melakukan transaksi dengan koperasi melalui marketplace yang ada di dalam komunitas, ada kewajiban-kewajiban lain yang wajib dipenuhi. Di antaranya, dia harus melakukan pembayaran simpanan wajib sebesar Rp100.000 per bulan. Kalau dia sudah bertransaksi, misalnya Anda beli motornya NMAX, harganya 30 juta, Anda beli melalui marketplace yang ada di MB, motornya punya siapa? Motornya koperasi. Anda beli pakai poin, berarti Anda sudah ambil manfaat dari koperasi. Ketika Anda sudah ambil manfaat, maka Anda punya kewajiban untuk membayar simpanan wajib sebesar Rp100.000 per bulan. Dapatnya motor. Kita beli rumah, harganya 300 juta. Itu kan kemanfaatan yang bisa diambil pionir. Maka selama pionir memiliki rumah itu, ada simpanan wajib yang harus disetorkan kepada koperasi. Nah, kalau untuk unit nanti besarannya beda. Kirim ke saya aja deh, Bodang. Kemudian simpanan sukarela sebesar Rp100.000. Let's say Rp200.000 sudah bisa melakukan transaksi dalam bentuk barang dan jasa yang disiapkan. Terus kalau misalnya kita belum transaksi, ada nggak kewajiban kita untuk bayar? Nggak ada. Tapi kalau Anda mau transaksi, Anda harus rapel. Misalkan hari ini registrasi sebagai anggota koperasi bayar Rp150.000. Sudah ada barang yang dilisting oleh koperasi, tadi saya katakan, insya Allah kita akan launching di bulan Maret. Kemudian dari sejak registrasi sampai dengan bulan Maret, Anda alfa 1 bulan. Kemudian bertransaksi bulan Maret, maka kealfaan Anda di bulan Februari harus Anda lunasi.
lunasin dulu, baru kemudian bisa bertransaksi membeli barang jasa yang ada di marketplace-nya MBT. Apa sih keuntungannya orang atau pionir yang melakukan transaksi lebih dulu? Ya Anda mendapatkan fasilitas lebih dulu ketimbang pionir yang lain. Kenapa? Karena pionir yang lain belum ada payung hukumnya. Marketplace-nya belum bertanda tangan kontrak perjanjian koperasi. Saat ini baru MBT, maka MBT lah yang akan menjadi skala prioritas. Pionir-pionir MBT yang tergabung dalam MBT yang akan menjadi skala prioritas koperasi bisa bertransaksi dalam pembelian barang jasa. Terus nanti akan kemudian menyusul pionir-pionir yang dengan marketplace disiapkan di daerah tiap provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian bukan jadi simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi ada dua. Pertama berupa uang rupiah, tadi banknya adalah 100.000 plus 50.000 syarat registrasi, dan iuran per bulannya simpanan pokoknya 100.000, simpanan sukarelanya minimal 100.000 rupiah. Simpanan pokoknya 100.000, simpanan sukarela 100.000, jadi 200.000 per bulan kalau Anda sudah ambil manfaat koperasi. Sebelum koperasinya kita jalankan ini 2 bulan ke depan barang jasa yang akan disiapkan oleh koperasi. Dengan terciptanya ekosistem seperti ini, mudah-mudahan tidak lebih dari 12 bulan cepat untuk bisa open market. Mudah-mudahan nggak sampai 12 bulan. Kalau sistem ini betul-betul bergerak. Jadi tadi simpanan pokoknya ya 100 plus 50.000, kemudian iuran per bulannya yang menjadi simpanan pokok 100.000, simpanan sukarelanya 200.000. Kemudian ada simpanan pokok berupa 1 koin, 1 koin per tahun. Buat siapa? Semua pionir. Nah, 1 koin per tahun ini merupakan investasinya pionir. Koin ini menjadi simpanan pokok di koperasi dilakukan oleh menjadi investasinya pionir. Kalau kita bicara investasi, maka ada feedbacknya. Maka koperasi wajib memberikan keuntungan dari hasil usahanya kepada pionirnya, yang itu akan diakumulasikan dalam kegiatan koperasi selama setahun dan akan disalurkan kembali melalui koperasi. Di mana? Yaitu MBT. Nanti MBT lah yang akan menerima dividen. MBT lah yang akan menerima share profit dari pionir yang sudah melakukan investasi. Besarannya bagaimana? Nanti kita akan jabarkan menurut laporan keuangan yang ada di dalam koperasi. Yang pasti, para pionir yang sudah melakukan investasi, dia akan sia-sia. 1, dapat belanja barang dan jasa dari koperasi. Kedua, dia dapat share profit dari koperasi dari nilai investasinya yang mereka investasikan sebesar 1 koin per tahun. Dan itu kita salurkan melalui marketplace. Oleh karenanya marketplace ini merupakan satu perpanjangan tangan dari koperasi yang dari marketplace itu yang akan mengelola komunitas-komunitas yang ada. Gitu. Yang kedua, marketplace yang sudah kerjasama dengan koperasi dan secara sukarela membayar iuran pokok dan iuran wajib kepada koperasi, kita akan menyiapkan modal kerja. Koperasi akan menyiapkan modal kerja yang dibutuhkan oleh marketplace dimaksud untuk menjalankan roda ekonominya. Makanya koperasi di sini merupakan public fund, pendanaan publik. Kenapa bisa begitu? Bisa. Sekali lagi saya katakan, kita punya personal garanti. Jadi marketplace yang punya PKS dengan koperasi silakan mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, dan kita akan menganalisa itu sebagaimana layaknya Anda atau marketplace itu mengajukan kredit kepada perbankan. Tapi kalau usah melalui bank lagi, langsung aja you bikin proposal
bisnis plan-nya, ajukan ke koperasi dengan iya sudah PKS dengan koperasi, selesai. Semudah itu dan sesederhana itu. Kenapa? Karena target kita adalah membuat ekosistem ini hidup di seluruh Indonesia. Itu target kita. Lalu kemudian ada iuran sukarela yang akan wajib dibayarkan oleh pionir berdasarkan asas manfaat yang mereka dapat. Dan itu nanti akan tertuang semua dalam smart kontraknya koperasi. Jadi begini, regulasinya. Saya kasih contoh. Koperasi sama dengan marketplace. Di dalam marketplace ada unit rumah. Yang mana rumah itu milik koperasi. Koperasi beli rumah dari developer. Rumah itu hak kepemilikan menjadi hak miliknya si koperasi. Marketplace kita berikan fasilitas. Marketplace kita berikan fasilitas. Berapa? Sebanyak rumah yang sudah kita miliki. Ada di listing marketplace-nya MBT misalkan. Listing di unit rumah. Lalu dia pionir yang menjadi anggota koperasi, menjadi anggota marketplace, ingin memiliki rumah itu. Bisa silakan Anda bertransaksi di dalam marketplace itu. Nah, ketika Anda sudah melakukan transaksi dalam marketplace, maka akan keluar tuh smart kontraknya. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pionir yang ingin bertransaksi membeli rumah dari marketplace yang mana rumah itu adalah koperasi. Inilah Anda semua transaksi semua di situ. Nah, dari situlah akan tertuang tuh hak kewajiban pionir masing-masing. Hak dan kewajibannya berbeda, bergantung asas manfaat yang dia ambil. Kalau dia ambil rumah, maka kewajibannya ini. Kalau dia ambil motor, maka kewajibannya ini. Kalau dia mengambil emas, maka kewajibannya akan begini. Itu semua berbeda-beda. Gantung nilai. Tapi kita sudah mempertimbangkan ini tidak akan memberatkan pionir. Tidak akan memberatkan pionir. Biaya pajak hilang, biaya proses perbankan hilang, kecuali biaya balik nama dan biaya pengurusan notaris yang nantinya Anda akan balik nama. Sehingga program ini amat sangat menguntungkan buat semua pionir. Nah, kewajiban pionir hanya melakukan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela yang nanti tertera dalam smart kontrak. Nanti ada smart kontrak, misalkan ada pionir rumah harganya 500 juta misalkan. Nah, di dalam smart kontrak itu ada kewajiban pokoknya sekian, kewajiban sukarelanya sekian. Insya Allah nggak memberatkan, lebih dari 500.000. Anda sudah punya rumah harga 500. Rumah itu kan akan berbeda dengan wajib. Beda. Tandanya saya ambil rumah, ya kan? Cuma wajibnya dengan ambil motor beda dong. Beda. Berapa lama saya harus membayar? 5 tahun. 5 tahun. Oke. Berarti kalau rumah, ya, rumah 3 tahun, kendaraan bermotor 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau kita hitung misalnya katakanlah 300 kali ya, sama aja kita mencicil rumah yang kita beli. Enggak. Sekarang ini cicilan rumah cicilan RS kita bicara cicilan rumah RS yang minimal angsuran rumah dua juta 1 bulan rumah RS 2 juta. Bapak cuma 300.000.
kita harus menang, ya kan? Selama 3 tahun. Betul. Nah, kalau kalian patahkan ini tidak. Tapi kan notabene ini rupiah. Sementara ya terang kita yang nganggur-nganggur tiap bulan ada kewajiban bayar kan. Betul. Sementara kita tidak ada kesempatan. Bagaimana kita bayar itu? Bapak beli rumah juga. Ya, nanti beli itu koperasi. Dan kewajiban Bapak bayar. Bapak masih bapak bukan aja. Nggak ada lu. Nah, koperasi punya kewajiban sur. Yang tertera dalam smart kontrak. Bisa 500, total bisa 500 duit. Ya ampun, saya nggak punya duit di 500 ribu. Oh ya. Kalau yang beli emas doang tertransaksi sistem. Boleh. Beli emas, biarkan emas ya beli barang. Bumi Timur bersatu, tak terhenti. Bumi Timur bersatu. Sampai saat ini lawan saya tanya itu nggak apa-apa di luar pengurusan, makanya itu teman enggak belajar biar nanti kita kasih ada Kota Big Trade luar biasa.